terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bapak Hasan SE MSc dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemelihara alam semesta. Salam sejahtera semoga senantiasa tersanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Mohon izin kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang reksadana syariah di pasar modal Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nafi, NIM 1910111283. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pasar modal. Bagi sebagian orang, pasar modal mungkin bukan sesuatu hal atau istilah yang nampak terdengar asing. Namun bagi sebagian yang lainnya, mungkin masih dibutuhkan penjelasan lebih lanjut supaya bisa lebih memahami tentang apa sebenarnya pasar modal. Apa itu pasar modal? Sebelum membahas lebih jauh mengenai pasar modal, ada baiknya jika mengetahui terlebih dahulu tentang definisi atau pengertian dari hal yang satu ini. Di Indonesia sendiri, pengertian mengenai pasar modal diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1905. Menurut undang-undang tersebut, pasar modal diartikan sebagai suatu kegiatan perdagangan efek dan penawaran umum, serta lembaga, perusahaan maupun profesi yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Definisi lainnya yaitu sebuah pasar yang memiliki kegiatan terorganisir dengan jenis perdagangan surat-surat berharga. Ada banyak sekali surat berharga yang diperdagangkan seperti saham, obligasi, ekuitas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Surat-surat ini dibuat oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, dan dalam pelaksanaan perdagangannya melibatkan sebuah jasa komisioner, perantara, dan juga underwriter. Saya Ahmad Idudin 1910111327. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor reksadana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagai dimaksud di dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Arif Rafadazuka, NIM 191011111318. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Dalam menjalankan fungsinya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memiliki wewenang berupa 1. Memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan biro administrasi efek. Memberi izin kepada orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi, dan memberi persetujuan bagi bank kustodian. Yang kedua, mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat. Yang ketiga, menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris atau direktur, serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris atau direktur yang baru. Yang keempat, menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Dan yang terakhir, mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.
Nama saya Muhammad Subhan Zaini, NIM 191010112774. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang reksadana. Pengertian reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1, Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Perkenalkan, nama saya Dani Arwardana, NIM 191010112999. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai manfaat dalam reksadana. Yang pertama, walaupun pemodal tidak memiliki dana yang cukup besar, dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contohnya, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika memiliki dana besar. Artinya, investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal, menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri. Dikarenakan tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Dan yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Nama saya Lailatul Faizah, NIM 1911011111330, akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu tentang resiko-resiko reksadana. Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain yaitu 1. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang termasuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi. Jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau disebut dengan redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Yang ketiga yaitu risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasurasikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti wan prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustadian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. Nama saya Dwi Ahyani Tias, NIM 19110111319. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai peranan reksadana. Dalam melakukan pengelolaan investasi, reksadana syariah harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Kemudian, pembentukan reksadana syariah harus memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam, di mana berpedoman pada Al-Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, eksistensi reksadana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga
maka dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Selain itu, terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga trust, maka dalam reksadana syariah juga terdapat konsep al-wakalah. Yang terakhir, dalam konsep operasionalisasinya, maka reksadana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas seperti Dewan Syariah Nasional selain BAPEPAM. Perkenalkan, nama saya Septiria Fatayatul Hasanah, NIM 1910111312. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian atau akad dalam mekanisme investasi melalui reksadana. Bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian atau akad dalam mekanisme investasi melalui reksadana ada dua, yaitu yang pertama, para pihak dalam reksadana syariah, yang kedua, hak dan kewajiban para pihak dalam reksadana syariah. Para pihak dalam reksadana syariah dalam kontrak dana reksadana melibatkan dua belah pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hubungan antara para pihak dalam reksadana bukanlah hubungan kreditur dengan debitur, melainkan hubungan kemitraan antara para pihak pemodal atau investor dengan pihak manajer investasi yang berperan sebagai pengelola dana atau mudharib. Dalam mekanisme kerja yang terjadi di reksadana, ada tiga pihak yang terlibat dalam pengelolaan, yaitu yang pertama, manajer investasi sebagai pengelola investasi. Yang kedua, bank kustodian. Bank kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan atau safekeeper, serta administrator reksadana. Yang ketiga, pelaku atau perantara di pasar modal atau broker atau underwriter maupun di pasar uang atau bank dan pengawas yang dilakukan oleh BAPEPAM. Bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian atau akad dalam mekanisme investasi melalui reksadana yang kedua adalah hak dan kewajiban para pihak dalam reksadana syariah. Hak pemodal sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN 20/DSN MUI/9/2000, yaitu yang pertama, akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah. Yang kedua, akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan modal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Yang ketiga, para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah. Yang keempat, pemodal menanggung resiko yang berkaitan dalam reksadana syariah. Yang kelima, pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. Yang keenam, pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Yang ketujuh, pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodion. Bank kustodion adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen. Yang kedelapan, pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.